Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, kali ini kita akan mulai pembelajaran kita ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, baik anak soleh soleha, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas yaitu tema 7. Sudah tema 7 sekarang ya. Di muatan IPA. Ya, muatan IPA. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan pengertian gaya dengan benar. Sementara yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan peserta didik mampu menjelaskan manfaat dari gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, gaya, apa sih itu gaya? Gaya kalau katanya yang bergerak ya. Kalau kita bergerak itu namanya bergaya. Nah, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Jadi benda itu bisa bergerak dan berubah bentuk karena adanya gaya. Nah, kalian perhatikan, silakan mengamati. Kamu telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Nah, yang pertama sedang mendorong mobil. Nah, mendorong mobil itu pakai gaya apa ya? Gaya, ada namanya gaya otot. Nah, yang kedua, itu sedang menyala, ada bohlam lampu yang menyala. Itu menggunakan gaya apa ya? Ya, itu menggunakan gaya listrik. Nah, yang ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Nah, apa yang menyebabkan? Yaitu karena adanya gaya magnet. Nah, yang keempat, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Buahnya jatuh dari pohon itu selalu ke bawah. Dia tidak pernah buah jatuh itu ke atas ya. Buah jatuh itu ke atas, tapi dia selalu jatuhnya ke bawah. Itu karena pengaruh dari gaya gravitasi bumi ya. Dari gaya gravitasi. Karena adanya gaya gravitasi. Nah, yang terakhir, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Kursinya mudah dipindahkan ya antara kursi dan lantai. Nah, itu ada namanya gaya gesek. Nah, itu adalah gaya gesek permukaan dua benda yang bersentuhan. Jadi gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Jadi tadi macam-macam gaya kita sudah tahu, ada gaya listrik, gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya gesek, dan masih ada lagi itu gaya pegas. Nah, itu adalah macam-macam gaya. Baik anak soleh-soleha, Ustazah jelaskan dulu apa itu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Kita menggunakan gaya otot untuk mendorong, menarik, atau mengangkat benda. Misalnya, mobil yang mogok didorong menggunakan gaya otot agar bisa bergerak. Nah, kita menggunakan gaya otot ya. Kalian mengangkat benda, kalian mendorong meja, mendorong benda apapun itu menggunakan gaya otot. Ada gaya magnet yang tadi kalian sudah lihat ya. Gaya magnet itu adalah gaya yang ditimbul karena adanya daya tarik magnet. Nah, contohnya benda yang terbuat dari logam tertentu bisa menempel pada magnet. Misalnya penggunaan magnet bisa mengangkat paku dan jarum. Itu adalah gaya magnet. Selanjutnya gaya berikutnya tadi yang kalian sudah lihat, bohlam lampu yang menyala, gaya listrik. Nah, gaya listrik selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Jadi dua benda yang saling bergesekan ya. Jadi itu yang dua benda yang saling bergesekan sehingga disebut dengan gaya gesek.
dua permukaan benda. Contohnya saat kita mendorong kursi beroda di lantai, ada gaya gesek sehingga kursi mudah digerakkan. Contohnya lagi, kalian berjalan menggunakan sepatunya, nah itu ada juga gaya gesek sehingga memudahkan kita untuk berjalan. Ada tadi gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi sehingga benda selalu jatuh ke bawah. Itu gravitasi ya, daya tarik bumi sehingga benda selalu jatuh ke bawah. Contohnya saat kita buah yang sudah matang di pohon jatuh ke bawah karena pengaruh daya tarik bumi. Saat buah yang sudah matang jatuh ke pohon, jatuh dari pohon. Nah, ada gaya pegas. Gaya pegas, pernah dengar kata pegas ya? Pegas itu adalah gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang diregangkan. Nah, itu ingat saja, pegas itu berarti karet yang lentur. Contohnya, karet pada ketapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Yang anak kita sedang memanah juga menggunakan gaya pegas. Memanah ya, alat panahnya itu bisa merupakan gaya pegas. Bermain trampolin juga itu merupakan gaya pegas, yaitu gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas yang lentur yang diregangkan. Nah, busur panah yang bersifat lentur juga bisa menggerakkan anak panah. Itu contohnya. Ya, bisa lihat ya, ini adalah gaya otot, ada gaya pegas, tadi itu yang panah. Gaya gesek, dua permukaan benda yang bergesekan ya, kayak seperti ini lemari dan lantai yang bergesekan sehingga bisa bergerak. Ada gaya gravitasi yang buahnya yang benda yang akan selalu jatuh ke pusat bumi, yaitu di bawah, jatuh ke bawah. Ada gaya magnet yang ketika didekatkan dengan magnet, logam tertentu yang didekatkan dengan magnet bisa tarik menarik. Dan ada gaya listrik seperti kipas angin ini dapat bergerak karena adanya gaya listrik yang bekerja. Ya, anak soleh, sekarang itu kita tahu ya apa saja pengaruh gaya terhadap benda. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat membuat benda bergerak jadi diam. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Dan gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah, banyak sekali ya yang pengaruh gaya tersebut. Dapat membuat benda diam jadi bergerak, membuat benda bergerak jadi diam, tiba-tiba dia bergerak kemudian jadi diam, mempengaruhi arah gerak benda, mempengaruhi kecepatan gerak benda. Seperti kalau kita naik sepeda motor ya, sepeda motor ada kecepatannya, kita bisa mempengaruhi dari gaya itu dan mengubah bentuk benda. Kertas yang pertama utuh kita ubah menjadi pesawat, nah itu mengubah bentuk benda. Plastisin yang kita ubah berbagai macam bentuk, nah itu mengubah bentuk benda. Nah, tugas kalian di rumah sekarang, tuliskan masing-masing 3 pemanfaatan gaya otot, gaya listrik, dan gaya gesek. Apa manfaatnya? Gaya otot apa yang manfaatnya? Dapat mendorong benda, dapat memindahkan benda. Gaya listrik apa manfaatnya, pemanfaatannya? Misalnya satu ya, saya kasih contoh. Kita dapat merasakan kipas angin karena adanya energi listrik. Nah, ketika kita kepanasan bisa menggunakan kipas angin. Ada gaya listriknya. Gaya gesek apa manfaatnya juga? Kita dapat memindahkan benda. Kemudian apalagi ya? Cari ya manfaatnya. Manfaat dari 3 gaya tersebut, gaya otot, gaya listrik, dan gaya gesek. Ya, anak saleh-saleha, kalau tidak mengerti sebentar bisa ditanyakan ke ustazah langsung. Ya, baik, itulah pembahasan kita mengenai gaya. Kalian sudah tahu tadi ya, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda dapat bergerak atau berubah bentuk. Ya, itu ya anak saleh-saleha. Insyaallah
Kurang lebih 2 pekan lagi kita akan penilaian tengah semester. Jadi semangat ya, meskipun kita sekarang dirumahkan, belajar di rumah, kalian tetap semangat untuk belajar di rumah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.